Baik. Halo, Kak. Halo, halo. Ya, alhamdulillah. Baik. Gimana? Lancar ya. Ini di rumah, Ya, Kak. ini lagi di luar nih. Lagi cari sinyal tadi. Di rumah Ya, masih baik, Kak. mati lampu. Oh. Mm-mm. Baik, Kak. Terima kasih nih, Kak, udah mau mencari sinyal sulit-sulit. Iya, sama-sama. Nggak apa-apa. Ya, bisa Ini kita. suaraku udah kedengeran ya? Ya, terdengar jelas, Kak. Terdengar Suaraku udah jelas. kedengeran. Ya. Oke. Ya, siap. Sudah terdengar jelas, Kak. Ya, baik. Karena masih sepi nih. Tapi kita mulai aja nggak apa-apa ya, Kak. Soalnya nanti kan terekam di IGTV. Nanti Iya, akan apa-apa. kita. Ya, baik. Oke. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV kakak kembali. Kakak, nama lengkapnya Stefani Nesya Renmastika, tanggal lahir, tanggal dan tempat tanggal lahir di Jember 31 Agustus 1995. Dan ini kalau dilihat, kakak juga jago main basket. Terus Iya. education information, informasi edukasinya pada, jadi menempuh tahun 2013 itu uh, di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Lalu pada tahun 2020 melanjutkan studi di Ponorogo, jurusan ilmu gizi, Magister Ilmu Gizi, pada Fakultas Kedokteran. Lanjut di sini juga banyak beberapa pernah mengikuti training minat, terus ada organisasi, salah satunya sebagai member of Lakesma, Badan Kesehatan Mahasiswa Medical Faculty Universitas Brawijaya. Lalu pernah menjadi speaker juga aktif, yaitu speaker on the talk show tips makan untuk penderita diabetes di Fit Radio Klinik Semarang. Lalu di scientific work-nya itu ada di skripsi. Ini berbicara Iya, tentang itu penelitian. triglyceride. Ya, Kak, sebelumnya nanti kita akan membahas Iya. beberapa materi. Ya, saya ulang ya, Kak, yang tadi pagi. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan kan, kakak ini ya, apa ya, Kak, ini jadi motivasi kakak semangat dari semester 1 kuliah sarjana ya, Kak. Iya. Terus Iya. skripsi kan, biasanya kalau udah skripsi itu udah lemes ya, Kak. Terus lanjut lagi sekolah, terus penelitian lagi. Ini Sekolah lagi. motivasi kita, Kak, yang mungkin motivasi untuk kita semua, Kak. Ya. Jadi motivasi yang pertama itu untuk lanjut sekolah lagi. Jadi sekarang kan situasi kan semakin kompetitif. Jadi di situ saya karena sudah banyak sarjana juga, sarjana gizi, dan saya adalah tipikal orang yang suka belajar terus-menerus dan mengupdate hal-hal baru. Saya suka mengedukasi orang banyak tentang edukasi gizi. Saya juga intinya saya suka berhubungan untuk mengupdate ilmu saya agar nanti orang itu nggak salah gitu tentang konsep gizi seimbang, tentang yang lain-lain. Dan saya ingin juga terus nantinya bisa berkontribusi lebih kepada jurusan gizi dan bisa mengeksiskan jurusan gizi di Indonesia. Nah, dari situ saya uh, ingin terus mengupgrade ilmu saya dengan cara ya salah satunya saya harus studi lanjut dan dukungan orang tua juga full mendukung saya sangat tinggi untuk studi lanjut dan saat ini kan saya masih energik dan masih belum ada beban yang terlalu tinggi misal udah punya keluarga atau punya anak jadi masih bisa fokus untuk menyelesaikan tepat waktu gitu karena masih apa ya bisa fokus di salah satu lah di studi aja gitu jadi kapan lagi mumpung
masih bisa studi lanjut dan dikasih kesempatan, ya saya memutuskan untuk studi lanjut. Dan juga saya kan suka tuh penelitian-penelitian. Saya ingin mengembangkan kemampuan metodologi penelitian saya karena dan mendalami ilmu statistik juga. Jadi saya ingin studi lanjut. Selebihnya itu sih. Ya, mantap Kak, keren banget. Jadi sangat memotivasi. Ya, sebelumnya untuk teman-teman semua nih sudah ada bergabung 2 orang, bisa kalau ingin ada komentar bisa taruh di bawah. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Ya, selanjutnya Kak, ini kan kita udah motivasi nih, udah ada ya Kak. Tapi saya kalau misalnya saya nih Kak ingin studi lanjut, tetapi saya bingung Kak, jurusan sebenarnya tuh gizi itu kita tuh bidangnya kemana aja Kak? Sebetulnya ada beberapa bidang yang dapat kita ambil itu seperti apa Kak? Kalau untuk gizi sendiri Kak? Untuk bidang gizi, sebenarnya gizi itu kan luas banget ya. Nah, Jadi iya, betul. gizi itu adalah yang paling intinya itu apa yang kita makan berhubungan dengan kesehatan kita. Nah, tapi nggak cuma itu, gizi itu juga berhubungannya sama misalnya gizi dengan pertanian, gizi dengan ekonomi dan sosial budaya, terus gizi juga berhubungan sama ilmu pangan, teknologi pangan, dan banyak lainnya. Tapi pada intinya gizi adalah apa yang kita makan berhubungan dengan kesehatan kita. Nah, di sini saya bisa memberi saran untuk jurusan yang bisa diambil untuk studi lanjut, itu salah satunya adalah jurusan ilmu gizi itu sendiri. Jadi ketika sudah S1 gizi, nanti S2 bisa ambil jurusan S2 ilmu gizi juga. Nah, gizi itu kan juga dibagi, ada gizi klinik sama gizi komunitas. Untuk gizi klinik kan lebih kepada asuhan-asuhan gizi pada penyakit-penyakit tertentu, penyakit-penyakit degeneratif, terus penyakit-penyakit infeksi dan lain-lain. Lebih ke personalize, jadi sifatnya lebih ke masing-masing individu karena tiap orang membutuhkan kebutuhan dan terapi manajemen yang berbeda-beda. Kalau komunitas lebih kepada masyarakat luas seperti promosi kesehatan di bidang gizi, terus studi epidemiologi gizi, terkait dengan perencanaan program gizi serta kebijakan-kebijakan pemerintah, pengkajian, dan seperti itu. Nanti lulusannya tetap magister gizi, namun mungkin bidang yang diminati atau yang didalami mungkin bisa berbeda, yaitu gizi klinik dan gizi komunitas. Selain itu juga sarjana gizi bisa studi lanjut pada jurusan ilmu biomedik atau ilmu yang istilahnya terkait dengan kedokteran. Jadi kita di sana juga mendalami biomolekuler, fisiologis dari tubuh, dan genetik-genetik yang berhubungan dengan gizi. Itu kita bisa mendalami dengan ilmu kedokteran yang lebih luas. Lalu juga ada gizi, nanti juga bisa masuk ke Kesmas, kesehatan masyarakat. Sini juga sama, kurang lebih sama kayak gizi masyarakat, itu membahas promosi gizi, terus promosi kesehatan terkait gizi, epidemiologi gizi, dan juga pengajian kebijakan sekitar itu. Terus juga ada jurusan untuk gizi terkait pangan. Jadi gizi terkait pangan ini lebih kepada nanti kita mendalami seperti peningkatan mutu dari pangan itu sendiri, bagaimana cara meningkatkan mutu suatu produk, dari pengemasan produknya, terus mempelajari konsep halal juga, pemanfaatan pangan lokal terhadap kesehatan, terus juga keamanan pangan, terus apalagi ya, kalau pangan itu intinya kita bagaimana kita membuat suatu produk pangan yang bisa bermanfaat, ditingkatkan nilai gizinya dan
bisa berefek baik pada kesehatan. Lebih kepada teknologinya bagaimana gitu. Ya, baik Kak. Ternyata memang ini ya Kak, kompleks banget ya Kak kalau untuk Ya, gizi sendiri. Sangat ini sangat luas. Tetapi ini Kak, jadi saya ingin tanyakan lebih lanjut mengenai macam jurusan. Uh, saya kakak, saya lihat background kakak ini sarjana gizi ya Kak, satu ya Kak. Lalu iya mana sarjana gizi. yang sarjana terapan Kak? Apakah kakak mengetahuinya Kak? Untuk sarjana terapan itu apakah kita bisa mengatakan yang sama atau ada perbedaan yang mendasar untuk melanjutkan S2 Kak? Misalnya di ini sendiri menerima dari D4 nggak Kak? Atau memang hanya untuk S1 Kak? Tempat kakak. Oh, kalau setahu saya S2 gizi lebih ini ya, mungkin harus S1 dulu. Kalau untuk D4, saya kurang tahu kalau kebijakannya seperti apa. Mungkin nanti bisa uh, dibahas pada forum-forum lain atau forum-forum selanjutnya setelah ini dengan mengundang narasumber yang pasti sudah tahu tentang kebijakan-kebijakan gizi terkait studi lanjut seperti kewenangan-kewenangan apakah D4 ini bisa untuk lanjut S2 atau gimana, karena setahu saya S2 gizi lebih mayoritasnya tuh yang harus S1-nya tuh S1 gizi. Kalau Ya, untuk berarti D4 sebenarnya kayaknya sama ya, tingkatnya kan sama kayak S1. Nah, tapi untuk bisa atau enggaknya saya kurang tahu. ya Kak. Ya berarti memang ada ini ya Kak, ada beberapa perbedaan ya Kak. Jadi kan kakak tadi udah menyarankan ya Kak, untuk kalau kita dari gizi lebih ke arah ilmu gizinya sendiri ya Kak, nanti untuk lanjut S2. Iya. Nah, terus tadi juga ada persyaratan mengenai S1 atau D4 untuk lanjut S2 di tempat kakak tadi itu di Undip ya Kak. Nah, lanjut Iya, lagi yang menjadi pertanyaan ini sebetulnya apa nih ya kita perlu persiapkan depannya Kak, karena kan untuk lanjut S2 kan harus mempersiapkan antara milih nih, ada yang ingin nikah duluan ya kan, ada yang ingin lanjut sekolah terus, tapi kan sebetulnya karena untuk S2 sendiri kan kita kayak seperti udah lepas banget dari orang tua ya Kak, harus benar-benar mandiri ya Kak. Nah ini apa aja yang perlu kita persiapkan untuk teman-teman yang masih berkuliah seperti saya atau yang mungkin udah lulus tetapi ingin melanjutkan, kira-kira apa aja yang ya. perlu dipersiapkan? Jadi sebenarnya mau studi lanjut itu nggak dipatok harus gimana ya, maksudnya harus mandiri secara finansial dulu atau gimana. Selama kalau menurut saya selama dukungan orang tua full support gitu, kalian disupport secara penuh oleh orang tua, terus dikasih kesempatan juga, ya kenapa enggak gitu loh. Toh nanti misalnya nanti di tengah jalan ada misalnya untuk biaya penelitiannya kalian cari sendiri, misalnya untuk dana hibah atau sponsor hibah gitu kan bisa. Jadi nggak full memberatkan di orang tua gitu kan. Nah, untuk yang memang ingin S2 tapi terkendala masalah biaya dan berat masalah biaya, itu bisa kita mengajukan proposal beasiswa atau sering mengikuti workshop-workshop tentang kiat-kiat sukses mendapatkan beasiswa. Jadi kita lebih bisa terarah gitu untuk bisa mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut. Nah, gitu sih yang untuk masalah biayanya ya. Jadi menurut saya itu nggak harus dipatok secara harus mandiri secara finansial gitu kan. Kan juga banyak yang misalnya mungkin dari orang tua juga memberikan full support gitu kan, baik dana maupun dukungan moral gitu. Banyak Untuk alternatif yang ya Kak. harus dipersiapkan
punya alternatif juga. Kalau memang udah ingin ya ada jalan, pasti ada jalannya, entah dapat beasiswa atau gimana. Lalu Kak, untuk di samping S2 ini, apa di samping biaya, ada lagi nggak Kak yang sebenarnya perlu menjadi apa ya, perlu menjadi penting untuk kita persiapan ketika lanjut S2 Kak, di samping biaya Kak? Tentu pastinya ini ya, kalau misalnya dari kita S1, awal masuk S1, kita sudah sarjana gizi. Kita belajar S1 di sarjana gizi, belajar gizi di S1, kita punya keinginan di awal, kita nanti setelah S1 saya mau S2. Nah, kalau udah seperti itu, sebaiknya dari awal kalian sudah harus belajar dengan tekun, dengan baik untuk bisa kalian supaya nilainya itu bagus. Jadi di transkrip itu bagus semua dan minimal bisa 3,5 atau bahkan lebih, itu bisa kalian juga nanti S2 pasti jalannya akan lebih mudah gitu loh. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya nanti baru pengennya setelah selesai S1, misalnya IP-nya, sebenarnya IP ini nggak patokan sih, yang pasti bisa juga dilihat dari prestasi-prestasi, misal dari prestasi-prestasi non akademis atau prestasi yang lainnya, atau kalian segemar organisasi, itu pasti juga bakal dilihat. Jadi IP memang nggak ada patokan, cuman mungkin ketika nanti kita nilai waktu S1-nya lebih bagus, kita S2-nya lebih mudah gitu jalurnya gitu. Mungkin lebih bisa apa ya, wawancara untuk S2 mungkin lebih bisa cepat memberikan keputusan untuk kita gitu, diterima atau enggak gitu kan. Ya memang nggak bisa dipungkiri IP mungkin berpengaruh ya di Indonesia ini gitu. Terus juga yang dibutuhkan itu juga kemampuan bahasa Inggris. Kayak misalnya sertifikat TOEFL atau IELTS, atau kalau IELTS sih mungkin enggak ya. TOEFL itu minimal 500. Kalau TOEFL, terus juga kemampuan TPA, terus dan administrasi lain juga harus dipersiapkan. Misalnya rekomendasi dari dosen waktu S1 untuk lanjut S2 gitu. Terus apalagi ya, kalau administrasi itu sih, oh ya juga perlu dipersiapkan apakah kita sudah punya topik tesis untuk nanti S2-nya gitu. Karena kalau baru memikirkan topik tesis di tengah-tengah kita S2, nanti pasti akan kita sendiri akan susah untuk untuk menentukan sebenarnya aku mau penelitian apa gitu kan. Lebih baik dipikirkan dulu sebelum mau masuk S2 gitu kalau menurut saya. Jadi misalnya nih S1-nya skripsinya tentang antioksidan. Nah, kamu akan menyempurnakan nanti di S2 gitu. Jadi dengan penelitian kamu di S1, kamu akan disempurnakan lagi di tesis untuk S2 gitu. Jadi diusahakan berkaitan atau enggak ya, kalau misalnya S1 tentang gizi klinik, S2-nya juga gizi klinik gitu. Kalau saya S1-nya komunitas, S2 juga komunitas. Jadi Ya, maaf Kak, sepertinya kita tidak terhubung lagi karena di sana jaringannya, di tampilan saya muter nih. Sepertinya ada gangguan Kak. Ya, sudah bisa ya. Sudah dengar Kak? ya ya. Ya Kak, bisa dilanjut Kak. Ya. Jadi intinya sebelum kita masuk S2, kita sudah harus punya topik penelitian atau ide penelitian, nggak harus judul sih. Intinya ada ide aja gitu. Nah, itu bisa dilihat juga dari skripsi waktu S1 kemarin. Dan bisa disempurnakan pada penelitian S2 gitu. Ya, Karena baik Kak. kalau misalnya judul kan bisa berubah-ubah di tengah-tengah kita penelitian, kita bisa berubah-ubah di tengah-tengah kita menyusun proposal, berubah-ubah semua kan pasti. Nah, tapi dari ide itu jangan berubah, diusahakan. Kalau judul pasti akan berubah nanti. Kalau dari ide ya kita mau ide tentang penelitian apa, misalnya tentang antioksidan atau tentang hewan coba atau
terserah yang lain gitu, masih banyak yang atau tentang gizi olahraga, tentang topik stunting pada balita, kan masih banyak. Ya, eh, baik Kak. Bukan ya Kak. Berarti untuk ada beberapa persiapan itu seperti kita menyiapkan nilai ya Kak, transkrip nilai, terus pengalaman organisasi, terus ada TOEFL, terus ada topik tesis, tapi bukan hanya judul, mungkin gagasan ya Kak, seperti tadi yang terkait Iya, ide ya Kak. ide. Ya. Nah, ini yang menarik ini kalau tadi kan ada yang saya simpulkan ya, ada keterkaitan antara skripsi dengan tesis ya Kak. Nah, tetapi Iya, ketika kita ingin, misalnya skripsi saya tentang pangan Kak, misalnya skripsi saya tentang klinik, tetapi S2 ini ingin eh, ngambil yang lain Kak, misalnya ke arah pangan, ini apakah dilihat Kak topik skripsi kita terhadap lanjut Kak? Apakah menjadi khusus gitu Kak, skripsi? iya. Waktu kita mendaftar S2 pasti kita akan disuruh membuat proyeksi untuk penelitian tesis nanti. Kita disuruh menceritakan kita nanti akan penelitian apa, terkait idenya apa, topik apa, dan kiranya se, singkat sih, singkat nggak panjang-panjang, cuman kita mendeskripsikan apa yang ingin kita teliti. Itu sebelum kita masuk S2, itu syarat untuk masuk S2-nya. Jadi memang topik S1 pasti nanti akan dipertanyakan waktu di S2. S1-nya dulu apa gitu. Terus S2 ini mau menyempurnakan atau ada ide baru gitu. Nah, kalau misalnya ada ide baru, sebisa mungkin jangan jauh-jauh dari ide waktu S1 dulu gitu. Kalau misalnya S1 tentang klinik, S2-nya kalau menurut saya sarankan ya klinik juga. Karena nanti waktu berbeda, topiknya berbeda, ini berlaku untuk yang misalnya nanti lulusan S2-nya nanti akan bekerja menjadi akademisi atau dosen. Nah, nanti kan kita kan akan mengajar mahasiswa S1 gitu kan. Nah, kita akan mengajar mata kuliah yang kita dulu pelajari juga. Jadi kalau misalnya kita S1-nya klinik dan S2-nya mungkin kita berubah ke masyarakat, jadi kita bingung kita sebenarnya ahlinya tuh di mana gitu loh, di klinik atau di masyarakat gitu. Nanti kita akan mengajar apa gitu, apakah semua ataukah klinik aja atau masyarakat aja, kan nanti pasti bingung juga gitu. Tingkat kepakaran kita tuh ada di mana gitu. Ya, Ini untuk yang menjadi dosen gitu. ya baik Kak, terima kasih. Berarti memang kalau sebisa mungkin antara skripsi dan tesis itu ide tesis disesuaikan ya Kak, karena memang akan berdampak pada pekerjaan selanjutnya. Iya, Ya, terutama untuk yang nanti jadi akademisi atau dosen gitu. Kalau ya, selain itu ya mungkin masih bisa gitu. Masih ya bisa. ini menjawab langsung pertanyaan dari teman kita, nama Instagramnya Nanda Alfa. Ya bertanya untuk idenya memang tidak bisa dirubah di tengah jalan S2 ya Kak. Nah tadi kakaknya sudah menjawab sebaiknya harus ada relevan antara dengan skripsi dan ide tesis yang akan dilanjutkan. Ya, Kalau ide mungkin masih bisa berubah ya. Kalau ide masih bisa berubah. Cuman apa ya? Satu konteks Garis gitu ya Kak, besarnya satu bidang. ya, satu bidang aja. Misalnya Ya, klinik sama ya. klinik, masyarakat sama masyarakat. Nah, seperti itu. Ya, baik Kak, terima kasih nih jawabannya sangat membuka membuka ini Kak, apa membuka wawasan. Nah, terus selanjutnya yang saya ingin tanyakan Kak, eh, mengenai sekolah di. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Kak, kenapa Kakak lebih memilih di dalam negeri daripada di luar negeri Kak? Kan ada banyak orang yang memilih antara luar negeri dan dalam negeri Kak, tetapi ini Kakak membuktikan dengan di dalam negeri gitu Kak. Dan memang
saya lihat yang tadi saya bilang tidak ada jeda antara S1 dan S2. Ini yang sangat menarik Kak dan langsung mengambil di dalam negeri gitu Kak. Apa motivasi Kakak gitu Kak? Bisa Kalau ngambil. untuk ya waktu itu kan saya memutuskan S2 juga awal banget saya memutuskan S2 itu karena memang saya masih muda, masih bisa produktif gitu loh untuk bisa sekolah lanjut. Jadi pikiran nggak terbagi kemana-mana, jadi bisa fokus full untuk belajar. Jadi ya saya manfaatkan aja untuk S2 gitu. Kalau jadi terlihatnya saya langsung gitu kan. Dan waktu dulu kan juga saya pernah waktu sebenarnya nggak langsung juga sih 2017 saya Agustus 2017 saya lulus S1, saya nunggu setahun dulu tuh untuk Ya, 2018 tahun depan gitu. Jadi ada jeda setahun gitu kan. Itu saya isi waktu itu ikut proyek-proyek dosen, jadi enumerator, jadi ini juga pengolah data dan seperti itu. Dan tadi apa ya lupa. Untuk mengapa nggak ngambil iya, luar negeri ya? iya, Mbak, ya Kak. Nah, apalagi Kalau untuk orang tua ya tadi kalau Kakak support banget ya Kak. ya, kalau untuk luar negeri, saya mikirnya mungkin belum bisa karena kontribusi saya di Indonesia juga waktu itu masih belum ya, karena kan saya masih fresh graduate S1 tuh, masih fresh graduate S1 dan saya mikirnya kalau untuk luar negeri masih mungkin belum bisa waktu itu. Jadi saya memilih untuk yang dalam negeri aja gitu kan juga saya inginnya S2-nya di dalam negeri aja, nanti mungkin S3-nya saya bertekad mau S3 di luar Oh, negeri gitu. Kalau siap Kak. diberi kesempatan. Amin, amin, amin. Semoga terwujud Kak. Keren banget Kak. Amin. Tapi ini Kak, kenapa Kakak milihnya di Undip Kak? Sekarang pertanyaannya, kenapa Kakak milihnya ke Undip Kak? Apa, apakah hanya jurusannya itu yang Kakak inginkan hanya ada di Undip atau memang ada di universitas lain? Kalau kenapa milihnya di Undip? Karena di Undip waktu itu adalah salah satu universitas yang gizinya itu S2-nya ada S2 ilmu gizi dan ilmu gizinya itu ada gizi klinik dan gizi komunitas waktu itu. Jadi saya memilihnya Undip. Kalau misalnya contoh di UGM atau di UNAIR atau di mana lagi? UGM untuk UNAIR lah contohnya itu kan eh, gizinya kan masuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat kalau nggak salah. Kalau Hmm. UGM di IKM, kalau yang UNER itu di FKM. Nah, jadinya karena saya basic S1-nya saya waktu itu klinik, jadi saya S2 mau juga ambil peminatan gizi klinik. Nah, itu ada di UI sama di Undip. Jadi karena UI waktu itu mungkin terlalu jauh dari tempat saya, jadi ya saya ambilnya yang tengah-tengah aja, yang Semarang gitu. Jadi saya milihnya di Undip. Ya, berarti memang sederhana sekali ya Kak, maksudnya animasinya. Memang sesuai Iya, sama jurusan Kakak ya Kak, yang sesuai sama iya. bidang. Karena Nah, iya juga Kak, apa iya ya, Kak. kalau studi lanjut itu kalau saya boleh saran sebaiknya mengambil jurusan yang linier, terutama untuk yang sudah tahu akan menjadi akademisi atau jadi dosen. Jadi memang sebaiknya harus linier kalau outputnya nanti kalian akan menjadi dosen gitu. Kalau sarjana gizi ya sarjana gizi gitu. Sarjana gizi bisa juga ambil sarjana ilmu biomedik karena masih liniernya itu masih dalam satu rumpun gitu, masih dalam kedokteran, ilmu kedokteran gitu. Nah, yang bikin berbeda ini adalah ketika S1-nya gizi, S2-nya ambil uh, teknologi pangan karena itu belum bisa dikatakan linier ya, masih belum bisa dikatakan linier karena pangan itu nanti masuknya ke ini, ke pertanian gitu. Eh, ya baik Kak, berarti yang saya tangkap nih
kita tuh intinya harus menentukan cita-cita dulu ya Kak. Kita mau jadi apa ya, selanjutnya ke depannya ya. Iya. Heeh. Nah, saya Kadang lihat kan Kakak ada juga teman-teman mungkin yang ngambil S2 juga mungkin karena iseng aja gitu. Karena mungkin belum dapat kerja atau gimana kan. Nah itu sih wajar aja menurut saya. Tapi kita juga harus bisa melihat karena S2 itu kan nggak main-main ya. Jadi ilmunya kan sudah tingkat lanjut gitu. Jadi ya kita harus bisa bertanggung jawab juga dengan apa yang kita pilih gitu. ya, siap Kak. Keren banget. Jadi ini kalau buat teman-teman ya, ini gambaran buat teman-teman semua. Kita bisa lihat nih, Kanesha ini memang sistematis sekali dari awal S1 sampai S2. Jadi memang ada rencana yang matang, menentukan rencana yang matang. Ya, Jadi tidak salah lanjut sekolah lagi. Ada untuk selanjutnya Kak, tapi saya ingin bertanya, Kak, tadi selain yang masalah persiapan dari S1, Kak, masalah mengenai transkrip nilai, pengalaman, IPK, biaya, terus ada topik tes. Nah, ini yang saya ingin tanyakan sebetulnya gimana pengalaman Kakak pas tes masuk S2, Kak? Sebenarnya apa aja yang dites ketika ingin masuk S2? Apakah hanya daftar langsung bayar atau gimana itu supaya masuk atau memang ada tes kita tertulis atau misalnya diwawancara itu seputar apa aja yang ditanyakan gitu Kak. Jadi mungkin tips dan trik buat teman-teman yang nonton ini bakal lulus gitu Kak. Maksudnya jadi acuan acuan untuk bisa dicoba nih gitu. Iya, kira-kira ya. gimana Kak? Tadi yang pertama kan yang transkrip nilai itu kan. Jadi kalau misalnya Iya, dari S1 kita sudah tahu kita nanti akan lanjut S2 ya sebaiknya kita mengusahakan transkrip di S1 kita bagus gitu kan. IPK juga bagus itu disiapkan juga. Tapi kalau misalnya IPK-nya belum bagus ya jangan berkecil hati. Mungkin kalian bisa menonjolkan dari hal-hal lain, misal prestasi-prestasi non akademis atau prestasi yang lain dan kemampuan kalian bisa punya kemampuan apa kalian harus uh, ditunjukkan. Jadi kayak misalnya bakat-bakat lain seperti olahraga, menyanyi dan kalian harus coba dulu itu ditonjolkan juga. Terus juga harus kemampuan tes bahasa Inggris itu kan minimal 500. Terus nanti juga kalau di universitas saya itu kan nanti tes masuk kan, tes kemampuan juga, tes kemampuan bahasa nah, Inggris, tes iya, kemampuan akademik, itu kan ada tes tulis juga. Nah itu sebelumnya ya harus belajar dulu, maksudnya mempersiapkan lah intinya. Dari sebelum mau masuk S2 itu kan bisa mungkin harus latihan-latihan soal, terus terbiasa dengan soal-soal TPA, bahasa Inggris, itu pasti akan sangat-sangat dipakai ketika nanti S2 gitu. Terus juga syarat-syarat administrasi lain juga harus dipersiapkan. Nanti juga setelah itu kita akan dihubungi, kita lolos tahap wawancara atau enggak gitu. Kalau lolos nanti kita akan wawancara. Jadi kalau wawancara itu lebih pada kesanggupan kita untuk menjalani masa-masa S2 gitu. Terus eh, ditanya juga visi misi kedepannya akan menjadi apa, cita-cita akan menjadi apa, terus dipertanyakan juga apa ya, kayak topik penelitiannya tentang apa, bercerita, jadi akan mau meneliti apa gitu, terus S1 nanti penelitiannya tentang apa sih, terus nanti S2 kamu apa gitu, peran kamu apa nanti gitu, terus juga lebih ke itu sih, lebih ke kesanggupan kalau wawancara untuk menyelesaikan masa-masa S2 gitu. Lebih ke eh, ya, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya Kak. Keren banget. Nah, ini diingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai seputar studi lanjut bisa ditaruh di kolom komentar nanti akan dijawab langsung oleh Kak Nisha. Ya, selanjutnya Kak yang saya ingin tanyakan apa sih sukanya menjalankan S2 terus dukanya di mana gitu Kak? Kesulitannya di mana terus senengnya di mana gitu Kak? Selama Kakak berkuliah di ini Kak. kalau sukanya saya pasti ketemu teman-teman baru kan.
ketemu teman-teman baru dari berbagai latar belakang, dari berbagai sudut-sudut Indonesia. Ada yang dari Padang, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Pulau Timur juga. Itu pasti akan memberikan saya cerita-cerita baru gitu kan, pasti kalau di sana tuh kayak gimana gitu, apa penanganan gizinya. Terus juga banyak teman-teman saya yang sudah bekerja terus ngambil S2 atau tugas belajar gitu kan. Jadi lebih ke sharing-sharing aja sih yang bisa kita ambil. Jadi senengnya di situ. Terus juga uh, di S2 kan pastinya ada seperti apa ya, kayak ilmu-ilmu baru lah gitu yang kita S1 yang kita dapatkan secara teori, mungkin secara S2 nanti lebih ke terapannya gitu, lebih ke studi lanjutnya gitu, ilmu gizi lanjut gitu. Terus kalau dukanya sih ya pasti banyak juga. Jadi dalam proses S2 mungkin banyak tugas atau banyak presentasi, banyak kerja kelompok, itu udah pasti. Itu udah pasti udah jadi beban anak-anak S2. Terus juga apalagi nih, waktu semester terakhir ini kan kemarin ada pandemi. Waduh, itu benar-benar hambatan banget buat semuanya lah intinya. Menghambat penelitian, menghambat semuanya. Pokoknya ya pandemi ini benar-benar menghambat. Kalau nggak ada pandemi ya mungkin bisa lebih ini ya, bisa uh, lebih bagus gitu, mungkin bisa lebih lulus lebih cepat gitu. Karena pandemi ini jadi menghambat semuanya. Terus juga tapi nggak usah pesimis dulu. Jadi walaupun memang S2 itu banyak tugas, banyak presentasi, terus juga menghadapi dosen, berbagai macam karakter dosen. Ada yang baik, ada yang ini, ada yang itu. Pasti kan juga setiap anak kan punya masalahnya sendiri-sendiri. Ya itu harus dihadapi aja karena kan sudah jalannya berbeda-beda. Pasti nanti jenis kerikilnya, jenis masalahnya itu berbeda-beda tiap anak gitu. Kalau dukanya sih lebih ke mungkin lihat teman kita udah lulus duluan, sedangkan kita enggak, itu udah hal yang wajar gitu kan. Pasti kan ada baper-baper dikit ya. Iya, benar, benar Kak. Iya, baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Iya, karena waktunya sisa tinggal 20 menit lagi nih Kak, kan karena Instagram ini cuma hanya bisa sejam ya Kak, waktunya terbatas ya Kak. Jadi kita langsung lanjut aja. Iya. Pertanyaan aja kali ya Kak. Ini udah ada 4 pertanyaan Kak. Ya saya bacakan ya Kak. Ini ada dari Kak Nuenet 25 bertanya strategi lulus tepat waktu Kak. Ini semua mahasiswa pasti bertanya seperti ini Kak. Bagaimana strategi lulus tepat waktu Kak? Iya. Yang strategi lulus tepat waktu itu sebenarnya yang pertama tadi kita harus punya gambaran tesis kita sebelum kita masuk S2. Itu sangat membantu sekali kalau kita nanti akan penelitian, sudah waktunya buat proposal tesis, sudah waktunya buat kita mengerjakan penelitian, itu pasti akan sangat membantu mengarahkan kita gitu. Berbeda kalau kita belum punya gambaran ya, pasti akan bingung, pasti akan tanya teman-teman lah, aku penelitian apa ya, pasti akan lebih sibuk lagi. Jadi sebaiknya kita persiapkan dulu di awal sebelum masuk S2. Kita kan penelitian apa, kita akan membuat tesis apa, topiknya apa. Yang penting adalah ide dulu. Entah nanti judulnya berubah-ubah sesuai pembimbing, pasti yang penting adalah ide atau topik itu pasti kita harus pikirkan dulu sebelum kita S2. Terus setelah itu mungkin kita harus latihan ini ya, komunikasi yang baik. Jadi kita harus membangun hubungan yang baik dan positif dengan dosen, dengan staf-staf akademik. Itu sangat membantu sekali. Dan nggak jarang juga yang hubungannya baik sama dosen selama ini itu juga akan membantu nantinya untuk pekerjaan kita nanti. Jadi dari mereka kita mungkin dapat channel-channel orang-orang yang nanti akan membantu kita secara pekerjaan gitu kan. Terus juga ketika kita membangun hubungan lebih sama dosen itu tunjukkan kalau kita tuh kritis, tunjukkan kalau kita itu bisa diandalkan dan mandiri gitu kan.
Jadi dosen melihat kita nih, oh ini anak ini bagus nih kinerjanya gitu. Jadi mereka percaya sama kita, dan nggak sedikit juga yang bakalan jadi asistennya gitu kan. Dan itu langkah yang bagus menurut saya untuk bisa lulus tepat waktu gitu. Dan juga ini sih, sebisa mungkin kita tuh harus mengatur time management kita. Kita harus punya timeline. Jadi misal semester 3 awal sudah menyusun proposal. Kita mau seminar proposal tuh kapan? Jadi Agustus sudah semester 3. Kita harus seminar proposal September atau Oktober gitu. Kita harus punya timeline. Oh, aku Oktober harus seminar proposal. Aku Desember harus mulai penelitian. Aku Februari tahun depan harus ini, harus itu gitu. Jadi kita harus punya timeline masing-masing sendiri. Itu membantu banget buat kita mengejar target kita. Jadi kita nggak diem-dieman aja gitu. Tapi pasti ada fase-fase kita nggak pengen ngapa-ngapain, itu pasti. Karena saya juga ngalamin gitu kan. Tapi ya kembali lagi, kalau dari awal kita kan sudah memilih untuk S2, pasti kan kita juga harus menyelesaikan tepat waktu juga kan. Apalagi juga kalau misalnya nggak tepat waktu, nanti beban pada orang tua, beban pada keluarga gitu kan. Tapi semua kembali pada pilihan masing-masing gitu. Ya, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, begitu Kak Duenes atas jawaban dari Kak Nesya. Semoga jawabannya dapat menjawab dari pertanyaan Kak Duenes. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Ikram, Kak. Saya bacakan ya, Kak. Kalau ambil untuk S2-nya berbeda dengan basic kita S1, itu apakah akan ada kesulitan kalau mau mengambil S2-nya beda, Kak? Nih, contohnya seperti S1 Gizi, ketika mengambil S2-nya itu manajemen, Kak. Dan itu jauh, Kak. Nah, itu jadi intinya pertanyaan kesulitan ketika berbeda antara S1 dan S2. Ya. Sebenarnya nggak ada masalah juga sih kalau kita mau mengambil S2 berbeda dengan S1 ya. Cuman yang akan menjadi masalah kalau nantinya kita akan menjadi seorang akademisi atau dosen. Nah, itu akan sangat-sangat mempengaruhi di situ. Kalau misalnya kita mungkin mengambil S2 untuk S2 manajemen ya, jadi untuk mengasah ilmu manajemen kita, atau mungkin Mas Ikram ini mau jadi pengusaha gitu kan, pengusaha catering atau gimana. Nah, mungkin itu bisa membantu kalau jadi selain dosen gitu. Tapi kalau untuk akademisi, udah tahu akan jadi akademisi, mungkin bisa dipertimbangkan untuk ngambil S2 yang linear gitu. Juga nanti juga akan mempermudah kita administrasi di dosen-dosen itu. Mungkin untuk mendapatkan gaji atau tunjangan, atau kita nanti mau studi lanjut S3 gitu kan. Kalau kita studi lanjut S3, pasti kan nanti akan dilihat kelinearan kita tuh apa. Jadi kita tuh ahli di bidang apa gitu kan. S1-nya gizi, S2-nya manajemen, nah S3-nya ngambil apa. Berarti kan berarti sebenarnya Anda ini ahli dalam apa gitu kan. Itu kalau kita mau lanjut studi S3 gitu. Lebih baik cari yang S2-nya diusahakan yang linear gitu. Kecuali kalau mau jadi selain dosen, mungkin bisa ya seperti tadi kayak mau mendalami ilmu manajemen karena ingin membangun bisnis makanan atau restoran gitu kan. Itu bisa gitu karena tidak menjadi akademisi. Ya, terima kasih atas jawabannya Kak. Ya, jadi saya simpulkan untuk kepada Kak Ikram, jadi tidak masalah untuk mengambil beda ketika yang menjadi masalah adalah ketika ingin menjadi dosen. Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Nah, apakah Anda serius atau tidak dengan bidangnya gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya Kak dari Kak Vicky. Kak, tips untuk memilih universitas melanjutkan S2 itu menurut Kakak bagaimana Kak? Jadi tips memilih universitas Kak untuk melanjutkan S2 itu seperti apa? Ya. Jadi yang penting sih kalau menurut saya ya kita harus coba dulu di universitas yang PTN yang terakreditasi A gitu kan. Karena akreditasi ini pasti kan juga akan berpengaruh juga sama lapangan kerja, atau mungkin kita nanti akan mendaftar CPNS, atau kita nanti akan studi lanjut S3 ke luar negeri misal, pasti kan akan diminta syarat
akreditasi dari universitas dan akreditasi dari jurusan juga untuk melamar pekerjaan, terutama untuk CPNS dan studi S3 dengan menggunakan beasiswa, mungkin beasiswa LPDP atau beasiswa yang lain gitu kan. Lebih ke situ sih sebenarnya kalau pertimbangan memilih universitas gitu. Dan milih universitas juga kalau misalnya masih bingung nih mau misalnya dari S1-nya gizi klinik, terus mau milih masih bingung mau mendalami gizi apa gitu kan. Mending cari universitas yang apa gizinya itu ada gizi klinik dan gizi masyarakat peminatannya gitu. Kalau masih bingung mau mendalami gizi apa, kalau misalnya dari sudah mau mendalami gizi masyarakat terus ya berarti bisa ke misal ke UNER, ke UGM, ke mana gitu. Yang khusus masyarakat mungkin lebih bagus sih S2-nya gitu. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Kak. Ya, semoga untuk Kak Vicky terjawab ya atas jawaban dari Kak Nesya. Nah, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Nandalva. Nah, ini bertanya lagi. S2, ini sepertinya mengarah kepada gambaran kuliah S2 Kak. Kakak ini nanya, S2 ada kuliah prakteknya atau lapang atau internship Kak? Jadi mungkin kayaknya sepertinya ini bisa digambarkan kayak kuliah di S2 itu yang tadi seperti apa gitu Kak? Ada kerja lapangnya nggak atau ada internshipnya nggak gitu Kak? Tadi pertanyaannya. Kalau untuk S2 di universitas saya nggak ada internship. Jadi benar-benar hanya pemaparan teori gizi lanjut oleh dosen-dosen dan semester 3-4 fokus untuk penyelesaian tesis atau tugas akhir untuk S2. Kalau mungkin tidak menutup kemungkinan juga mungkin di universitas lain bisa juga ada internship mungkin. Saya juga kurang tahu kalau universitas lain. Cuman setahu saya kalau S2 itu memang benar-benar mendalami ilmu dan untuk mendalami ilmu dan nantinya akan jadi seorang peneliti gitu kan, peneliti atau mungkin akademisi atau mungkin yang lain. Jadi benar-benar ketika S1 teori, S2 nanti aplikasinya seperti apa gitu kan, mendalami lebih lanjut gitu istilahnya. Ini kalau internship sih kayak internship atau praktek lapangan tuh mungkin lebih ke S1 dulu ya di rumah sakit atau di puskesmas atau di masyarakat gitu. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaannya berarti ya saya simpulkan berarti untuk kedua ini lebih fokus kepada pengalaman ilmu. Nah, mungkin Kakak tadi Nanda Alfa mungkin semoga bisa terjawab atas dari jawaban Indonesia. Ini selanjutnya ada pertanyaan Kak dari dia Siswianto. Bertanya, Kak mau tanya Kak, sih strategi lulus saat pandemi Kak? Yang tadi seperti Kakak ceritakan kalau di pandemi itu terhalang segala aspek Kak ya. Tapi Kakak bisa membuktikan bahwa Kakak akan lulus. Ya Kak, seperti itu Kak. Sebenarnya kalau strategi lulus saat pandemi gitu kan, itu sebenarnya yang pertama kita harus menerima kenyataan dulu. Kalau lulusan kita tuh sebenarnya nggak sempurna gitu, pasti ada sesuatu yang kita harus korbankan. Jadi misalnya di tengah-tengah penelitian kita harus ganti metode dari eksperimen ke observasional atau misalnya kita harus stop jadi menggunakan sampel yang ada lalu diolah kemudian jadi hasilnya ya pasti nggak akan sempurna kan. Jadi kita pertama harus menerima kenyataan itu dulu. Jadi pasti nggak akan sesempurna ketika nggak ada pandemi. Jadi pasti akan ada hambatan tertentu yang kita korbankan gitu. Kita harus terima dulu kenyataan kalau hasil ini tuh nggak akan sesempurna yang kita inginkan sesuai rencana gitu. Terus juga pastinya didiskusikan dengan pembimbing atau promotor. Kalau dapat beasiswa didiskusikan juga ini gimana saya mau target lulus tahun ini, bisa nggak kita penelitiannya dimodifikasi atau gimana. Itu pasti ya bisa didiskusikan lah, dipikirkan sama-sama gitu. Pasti akan ada jalan keluarnya juga. Terus apalagi ya? Ya yang pasti sih sering-seringlah berdoa. Ya, supaya kita kuat lah.
menghadapi semua kenyataan-kenyataan yang pahit gitu kan, dengan kekuatan doa pasti semua ada jalan keluarnya. Dan jangan lupa juga tetap uh, kontak-kontak sama teman-teman satu kelas gitu, kayak sharing-sharing, memberikan semangat satu sama lain itu sangat-sangat membantu juga. Nanti kita nggak sendirian gitu. Pasti pandemi ini pasti menimbulkan banyak-banyak banyak-banyak hambatan dan problema lah gitu. Pasti yang benar-benar menghambat dan mengubah semua rencana kita dari awal itu pasti. Tapi ya mau gimana lagi, pasti bisa lulus kok. Saat pandemi ini masih bisa lulus. Tapi dengan hasil yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Ya, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya Kak. Ya, jadi untuk Kak, saya akan simpulkan untuk Kak Diasis Wianto. Jadi untuk strategi saat pandemi yang pertama itu terima aja. Nah, namun di samping terima aja ini masih banyak alternatif yang kita bisa cari seperti mendiskusikan dengan dosen, mencari alternatif dengan sharing-sharing bersama teman. Nah, itu mungkin bisa dijadikan pilihan untuk Kak Diasis Wianto. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sepertinya habis nih, Kak. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, kalau ada yang bertanya bisa langsung disampaikan. Namun, kalau saya lihat jamnya ini udah 13.56, Kak. Tinggal sisa 5 menit lagi ya, Kak. Nah, jadi mungkin terakhir, ada nggak, Kak, pesan atau sesuatu yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman semua yang lagi studi S2 atau yang ingin lanjut untuk studi S2, Kak? Ya, bisa sampaikan. Terima kasih. Jadi mungkin saya juga belum jadi orang yang benar-benar hebat ya di sini. Jadi saya mungkin cuman bisa menularkan kepada adik-adik atau kepada teman-teman semua yang mungkin sudah hampir lulus atau sudah lulus S1 Gizi, ingin lanjut S2 tapi mungkin masih bingung atau masih butuh banyak pertimbangan. Ya coba cari misalnya ceritalah sama cari temen yang punya koneksi, misal kakak tingkat itu bisa jadikan pertimbangan kalian untuk studi lanjut. Terus juga misalnya diskusikan dengan keluarga gimana nanti kalau misalnya studi lanjut. Terus juga yang penting adalah kalau misalnya kalian sudah berkeinginan bulat, tekad sudah penuh, pasti ada jalannya gitu kan. Yang penting semangat aja terus menerus demi menciptakan jurusan gizi yang eksis di Indonesia. Jadi yang bisa saya lakukan di sini mungkin juga semangat, termasuk juga saat-saat pandemi ini pasti banyak lulusan sarjana mungkin yang terhambat pekerjaannya atau proses mencari pekerjaan juga terhambat kan. Ya gak apa-apa, nanti pasti sabar aja, nanti pasti akan ada jalan masing-masing lah gitu. Kan bisa juga kita memulai bisnis kecil-kecilan mungkin, bisnis makanan sehat atau snack-snack gitu selama pandemi ini. Itu kan juga terkait bidang gizi kan, jadi kita tetap kerja. Itu juga mungkin jadi asisten dosen, mungkin membantu proyek-proyek penelitian, enumerator, itu bisa juga gitu. Dan juga ini nggak akan menghalangi kita untuk melakukan apapun. Kita masih bisa tetap lulus gitu kan. Kalau kita berani, kita menerjang pandemi ya boleh-boleh aja gitu. Termasuk saya juga, itu saya takut juga saat-saat pandemi, tapi saya harus penelitian. Jadi saya ambil pilihan, saya harus penelitian. Harus penelitian di tengah-tengah pandemi. Itu adalah keputusan yang benar-benar saya ambil untuk itu, karena mempertimbangkan juga kalau saya nggak nekat ya saya nggak akan bisa lulus. Tapi itu kembali lagi pada pilihan masing-masing ya, pilihan masing-masing. Kalau misalnya kita memang berani, kita bertekad, dengan catatan kita tetap protokol kesehatan. Itu juga termasuk dari salah satu strategi lulus saat pandemi. Ya. Baik Kak, terima kasih. Ada lagi Kak yang ingin disampaikan atau sudah cukup Kak? Yang penting ya semangat aja lah. Karena yang sini saya katakan adalah saya bisa keluarkan semangat. Baik.
Ya Kak, terima kasih atas penjelasannya Kak. Sangat bagi saya pribadi sangat memotivasi sekali, apalagi untuk kaum muda karena kita yang masih muda itu kita yang harus berkarya dan kita yang harus semangat. Nah, jadi Ya, dapat disimpulkan kita untuk teman-teman yang ingin sekarang lagi ingin lanjut S2 atau sedang studi S2, pokoknya tetap semangat, tetap mempunyai tekad, ya, katakan Asia. Ya, terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman semua yang sudah menonton karena Kanesha nih jauh nih dari rumah ya gak keluar untuk hanya demi mencari sinyal. Masya Allah, ya, iya, mantap. nggak apa-apa. Ya. Nah, ya mungkin ada ya teman-teman yang ingin lebih bertanya lebih jauh lagi, mungkin bisa follow IG Kanesha, uh, bisa bertanya via DM atau bisa masukkan pertanyaan via DM IG ngomongin. Ya, sampai jumpa. Mungkin sharing session kali ini. Sampai jumpa di broadcast keempat selanjutnya dengan tema yang berbeda. Ya, terima kasih Kanesha. Ya, Terima kasih seluruh sukses selalu. teman-teman Kanesha. Sukses Ya, selalu siap, ngomongin gizi. siap Kak. Salam buat kepalanya ya, ketua. Ya, untuk Kak Cutari ya. Ya, Kak Ya, Cut. Halo Kak Cut. Ya, Kak Cut. ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Ya, salam sehat dan selalu menerapkan 3M. Menjaga jarak dan jangan pakai masker. Ya, kurang lebihnya mohon Siap. dimaafkan. Sekian, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup ya, Kak. Ya, Terima kasih. ya, Terima kasih semua yang sudah menonton. ya. Terima kasih. Ya.